Halo minasan, kembali di channel Kamado Story yang akan membahas alur cerita manga Kimetsu no Yaiba. Bagi kalian yang nonton animenya saja dan suka spoiler, simak video ini ya kalau penasaran. Kali ini kita akan melanjutkan manga chapter 138 Demon Slayer yang berjudul Perubahan Situasi. Pada chapter ini muncul ledakan besar di kediaman Ubuya Shiki serta pertemuan Muzan, Tamayo, dan Gyome Himejima. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Setelah sebelumnya para pemburu iblis yang berlari cepat menuju kediaman Ubuya Shiki, terdapat scene sebelum serangan itu dimulai. Para Hashira mengadakan rapat dan membicarakan keamanan dari pemimpin mereka. Selama ini, Ubuya Shiki tidak memiliki pengawal atau penjaga yang sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan darurat. Sanemi mengatakan bahwa setidaknya butuh 2 orang Hashira untuk menjaga Ubuya Shiki. Kemudian para Hashira meminta Gyome untuk mewakili mereka berbicara dengan Ubuya Shiki, agar ada beberapa Hashira yang dapat mendampingi ketika terjadi serangan dari musuh. Terlebih saat ini Kibutsuji Muzan sedang mengincar Nezuko. Gyome mengaku jika itu mustahil karena saat dia menjadi Hashira selama 8 tahun, dia sudah mencoba membujuk Ubuya Shiki. Ubuya Shiki selalu menolak tawaran untuk didampingi oleh Hashira sebagai pengawalnya. Menurut Ubuya Shiki, seseorang sekelas Hashira tidak boleh menyia-nyiakan waktu untuk seorang seperti dirinya. Para Hashira pun tidak dapat berbuat banyak dan menjadikan mereka semakin khawatir. Shinobu lalu menambahkan bahwa kepala keluarga Ubuya Shiki tidak pernah memiliki pengawal dalam sejarahnya. Kemudian scene beralih pada saat para Hashira sedang bergegas menuju kediaman Ubuya Shiki. Mereka berusaha secepat mungkin menuju rumah pemimpin mereka. Sanemi hampir tiba dan sudah melihat rumah Ubuya Shiki serta masih merasakan keberadaan Ubuya Shiki. Namun belum sempat sampai, tiba-tiba terjadi ledakan luar biasa dari kediaman Ubuya Shiki. Sontak, hal ini membuat semua pemburu iblis terdiam dan terkejut akan hal tersebut. Terlihat ledakan tersebut menghasilkan kobaran api yang sangat besar. Tanjiro yang menyaksikan ledakan tersebut tak bisa berkata apa-apa. Sambil menutupi hidungnya, ia merasakan bahwa banyak sekali bau darah dan daging yang terbakar dari balik kobaran api yang besar. Di balik kobaran api yang masih menyala, nampak Kibutsuji Muzan dengan tubuh hancur dan terbakar hebat. Muzan terkejut dengan apa yang terjadi padanya. Dia merasa sangat marah dengan perlakuan Ubuya Shiki padanya. Ia sudah menduga bahwa Ubuya Shiki memiliki rencana, namun ia tidak mengira bahwa rencananya benar-benar di luar dugaannya. Muzan mengatakan bahwa ia teringat dengan wajah Ubuya Shiki yang memiliki senyum seperti Buddha. Ubuya Shiki mengorbankan dirinya, istrinya, serta 2 orang anaknya untuk membunuhnya. Muzan mengakui jika dia telah membuat kesalahan. Awalnya Muzan mengira jika Ubuya Shiki hanyalah manusia biasa. Namun ternyata Muzan menganggap Ubuya Shiki benar-benar gila. Ia merencanakan sesuatu yang jauh di luar dugaan pemikirannya. Ubuya Shiki membuat ledakan yang lebih mematikan dengan menambahkan paku perangkap yang dapat menghalangi regenerasi Muzan. Sambil meregenerasi tubuhnya secara perlahan, Muzan berpikir bahwa Ubuya Shiki masih memiliki rencana lainnya. Di sisi lain, dari arah gunung, Muzan juga merasakan ada beberapa manusia yang perlahan mendekat ke lokasi tersebut. Mereka bergerak dengan sangat cepat. Muzan menduga jika kemungkinan mereka adalah para Hashira. Tapi yang Muzan tidak habis pikir adalah bahwa Ubuya Shiki menjadikan dirinya sebagai umpan. Kebencian dan kemarahan Ubuya Shiki terhadap Muzan jika diibaratkan itu seperti ular berbisa, dan ular tersebut melingkari perut Ubuya Shiki yang sudah sekarat. Muzan tidak menyangka jika Ubuya Shiki bisa dengan hebatnya menyembunyikan niat membunuhnya. Hal itu membuat Muzan sempat berpikir apakah istri dan kedua anaknya itu mengetahui rencana tersebut. Sambil terus meregenerasi tubuhnya, Muzan mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba muncul bola-bola hitam dalam jumlah banyak yang mengelilingi Muzan. Muzan menyadari jika bola-bola itu adalah jurus darah iblis berupa biji daging yang dimiliki oleh seseorang. Lalu bola-bola tersebut berubah menjadi jarum raksasa dan langsung menusuk tubuh pemimpin iblis tersebut. Muzan terkejut dengan serangan tersebut yang membuatnya berhasil dilumpuhkan. Muzan menyadari jika ada seorang iblis yang mengeluarkan jurus darah untuk menyerangnya. Menurutnya, paku-paku besar ini bercabang di dalam tubuh Muzan sendiri. Hal itu membuatnya tidak bisa mengeluarkan paku-paku tersebut.
Sesaat Muzan berpikir jika semua ini masih terkendali karena ia dapat lepas dengan hanya menghisap paku tersebut ke dalam tubuhnya. Namun saat Muzan mencoba untuk menghisap paku-paku tersebut, Muzan gagal melakukannya. Ia terkejut. Secara tidak terduga, Tamayo tiba-tiba muncul di hadapannya. Bahkan ia juga berhasil melukai Muzan dengan menusuk perutnya dengan tangannya. Muzan terkejut atas kedatangan Tamayo. Muzan mengatakan bahwa paku darah iblis tersebut merupakan milik orang yang berubah menjadi iblis di Asakusa. Muzan menyadari Tamayo mendekatinya dengan jurus kabut asap milik iblis lainnya. Dalam benaknya, Muzan bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Tamayo. Sambil tersenyum, Tamayo menjelaskan bahwa Muzan telah menghisap pukulannya. Ia melanjutkan bertanya kepada Muzan apakah ia tahu apa yang ada di dalam pukulan tersebut. Yang ada di dalam pukulannya merupakan obat untuk mengubah iblis kembali menjadi manusia. Tamayo bertanya apakah efek dari obat buatannya itu sudah Muzan rasakan. Muzan yang mendengar hal tersebut terkejut. Ia mengira seharusnya Tamayo tidak bisa melakukannya. Tamayo menegaskan bahwa ia dapat melakukannya meskipun dengan bantuan orang lain. Muzan memegang kepala Tamayo. Menurutnya, ia begitu keras kepala dan kebencian terhadapnya tidaklah adil. Muzan menjelaskan bahwa yang membunuh anak dan suaminya adalah dirinya sendiri, bukan Muzan. Sambil menangis, Tamayo bercerita, andai dia tahu bahwa hal itu akan terjadi, dia tidak akan mau dirubah menjadi iblis oleh Muzan. Karena yang wanita itu inginkan hanyalah bertahan hidup dari penyakit yang dia derita, dan dia hanya ingin melihat anak-anaknya tumbuh dewasa. Sambil tersenyum, Muzan menyanggahnya. Menurutnya, setelah membunuh keluarganya sendiri, Tamayo juga memakan banyak manusia. Menurutnya, Tamayo bersenang-senang saat memakan orang-orang tersebut. Tamayo membenarkan hal tersebut bahwa ia bersenang-senang, namun setelah ia jatuh dalam jurang keputusasaan. Untuk menebus dosanya, Tamayo berencana mengorbankan dirinya dan mati bersama Muzan. Setelah itu, Gyome pun datang. Gyome datang tanpa diketahui sebelumnya oleh Muzan. Tamayo meminta tolong kepada Gyome untuk memberikan serangan kepada Muzan. Gyome pun melancarkan satu serangan yang mengarah ke kepala Muzan. Dengan pernapasan batu miliknya, Gyome melancarkan serangan telak yang langsung menghancurkan kepala Kibutsuji Muzan. Kepala Raja Iblis tersebut pun hancur berkeping-keping. Itulah akhir dari cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 138. Dengan teknik pernapasan batu, Gyome berhasil melancarkan serangan yang mampu menghancurkan kepala Muzan. Selanjutnya, apa yang akan terjadi pada Tamayo dan di manakah keberadaan para pemburu iblis lainnya? Wow, tambah seru ya! Jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau penasaran.